Assalamualaikum, selamat sore. Tadi ini nggak sengaja aku lihat di timeline FB di grup Aquascape ya. Ada yang tanya, bisa nggak bikin Aquascape dengan harga 20.000, 200.000. Nah, ini teman saya ini menjawab, bisa asal pasirnya 20.000 Pak, diisi batu, plastik, ikan cupang, tank 30.000, lampu 100.000, total 200.000. Ya, kayaknya ini dalam konteks bercanda ya, dia istilahnya ya nggak mungkin lah kalau Aquascape itu 200.000. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, pertanyaannya ini nggak terlalu menghina lah. Sebenarnya bisa kok Aquascape itu dengan 200.000 kita bikin Aquascape ya, tapi ya kalau 200.000 kita harus banyak kompromi-kompromi ya. Oke, kita breakdown aja coba. Sebenarnya Aquascape itu butuh apa aja. Nah, ini aku udah bikin daftarnya. Bisa nggak Aquascape 200.000? Yang pertama adalah tank. Tank ini bukan tank yang itu kemarin nabrak di Bandung ya. Ini tank maksudnya adalah akuarium. Akuarium yang 30 cm, 35 cm itu sekitar harganya 100.000. Oke. Ini udah separuh sendiri kalau budgetnya 200.000 ya. CO ini harganya hampir setengah juta ya. Nah, jadi kita coret aja ini. Selain kita terpaksa nggak pakai CO. Gimana kita bikin Aquascape yang bagus tanpa CO deh. Lampu ini sekitar 40.000 sampai 150.000. Kayaknya ya nggak usah dulu lah. Ini coret, lampu, filter ini sekitar 60.000, 40.000, atau ada juga yang 25.000. Mending nggak usah juga. Plan ya harus lah, namanya juga Aquascape, nggak pakai plan adalah tanaman ya, kalau Anda mungkin tidak tahu artinya. Fish ini bisa iya bisa enggak. Kita masukin aja kalau fish murah ya, sekitar ya yang kalau cupang aja ya 5.000, 10.000 dapat lah. Ini cleaning crew, ini cleaning crew, ini kru pembersih. Menurut saya penting ya, dan harganya juga masih bisa masuk di budget 200.000. Kemudian substrat ini tanah atau sebenarnya apa yang buat di bawahnya hardscape ini kayu atau batu. Berarti kita harus dari plant, fish, cleaning crew, substrat, hardscape ini harus maksimal 100.000. Oke, kita anggap aja tank beli ya. Tank beli 100.000 kita dapat insya Allah yang ukuran 35 cm. Hardscape, oke, hardscape kita cari batu kali, kita gratis ya. Kalau mau harga murah ya harus mau kerja inilah, paling enggak kerja cari-cari. Substrat, oke, kita cari aja substrat. Jadi substrat ini hardscape saya sarankan batu kali yang ukurannya yang menyesuaikan keinginan lah. Substrat ini mending tanah taman ya, tapi kalau bisa di tanah taman kalau bisa diayak dulu, dijemur. Nah, itu aja, tanah taman diayak, dijemur. Ayakannya yang harus itu ya kita ambil ya, bagian atasnya ini kita pakai pasir ya, bisa pasir Malang atau pasir tukang deh. Kalau bisa ini tebalnya
2 cm, ini tebalnya 3 cm. Nanti yang di atas pasir biasa atau pasir Malang ini murah. Kalau anggap aja kita pasir biasa ya sekitar 3 kilo, pasir biasa 3 kilo kalau Anda cari mungkin bisa gratis. Tanah juga insya Allah kalau di tempat Anda punya tanah atau tetangga ada yang punya tanah ya minta lah 1 gayung gitulah ya, diayak dulu, dijemur sampai yang bagian halusnya diambil. Oke, cleaning crew jadi aku anggap ini gratis ya. Kalau nggak gratis pasir Malang juga sekitar di bawah 10.000 sih, udah lumayan. Cleaning crew ini oke, karena budgetnya terbatas, cleaning crew mending beli aja keong tanduk. Ketan ini harganya 2.000-an ya, beli aja 5 berarti 10.000. Oke ya. Plan ini satu-satunya yang aku secara personal rekomendasikan tanpa CO2, tidak rewel dan tidak bikin butek air. Satu-satunya kalau buat aku cuma Vallisneria atau Vallis ya, Vallis atau Vallis lupa aku, Vallisneria kalau nggak salah. Vallisneria. Nah ini tanamannya kayak gimana? Tanamannya itu panjang-panjang, seret. Dia ada akarnya. Dia berkembang biak dengan mengirimkan runner, ntar runnernya tumbuh, ntar anaknya tumbuh lagi, seret. Dia seperti rumput ya, rumput tapi tingginya 25 sampai 35 cm. Vallisneria nana tepatnya, ada banyak Vallisneria. Vallisneria gigantea itu tingginya bisa 1 meter 2 meter ya, nanti nggak cocok lah. Vallisneria nana ini sekitar 20.000, 10 apa anggap aja 20.000 ya, berarti Anda cuma punya sisa 90.000. Ya udah deh, kita anggap aja Vallisnerianya beli 4 berarti 80.000. Oke ya, 4 kali 20 ya 80.000. Satu bundel gitu tapi lumayan banyak isinya ya, anggap aja beli aja 80.000 udah cukup. Jadi Anda masih sisa 10.000 ya buat ongkos bensin kesana kemari cari-cari itu kayaknya cukup lah ya. Oke, terus gimana kira-kira layoutnya? Kita ngomong layout sekarang. Kita skip ya yang sampai sini ya, kalau nanti kelewat bisa diulangi lagi. Karena Vallisneria nana itu tanamannya tinggi-tinggi, jadi ini tanaman sebenarnya cuma buat background ya, cuma buat background. Nah gimana biar penataan ya Vallisneria nana, ya terpaksa kita taruh di belakang tok, taruh di belakang. Di depan ini kita buat seperti bagian yang white space apa empty space gitu, biar dia tidak full, tidak kelihatan apa-apa. Seperti saya punya yang kelihatan semua full, jadi kita tidak bisa melihat apa-apa. Sementara aku lihat punya aku bentar, nah seperti ini punya aku, tak taruh di mana aja sampai dia full, sampai kita nggak bisa lihat sela-selanya di dalam ada apa. Nah kalau menurutku kita bikin aja di sini daerah kosong gitu yang dibatasi dengan batu-batu, jadi dia cuma ada di belakangnya, di depan sini nanti kosong, seperti ya seperti inilah. Ini aku bikin
yang hampir seperti itu skenarionya. Jadi sebelah depan sini kosong, depan udah ke belakang semua full, tapi ini masih belum full. Oh ya, tanaman satu lagi bisa lah ditambahkan model Amazon Frogbeat itu 2000-an. Beli aja 10 ribunya dibelikan itu. Beli 5 dapat 5, alhamdulillah. Oh ya, belum ikannya ya. Oke, nggak usah ikan. Ya gimana lah, namanya juga budgetnya terbatas ya. Oke, jadi sini jadi nanti begini. Begini. Masalahnya sekarang ini lampunya. Bentar, aku seret ke sini ya. Masalahnya kalau nggak pakai CO2 gimana ini? Apa bisa hidup? Valesneriana termasuk sangat kuat ya. Nggak pakai CO2 bisa hidup sangat cepat, masih sangat cepat. Kalau ada yang bilang banyak kok tanaman yang nggak pakai CO, misalnya Anubias, Apta, Cryptocorin atau Sagittaria, mereka mungkin bisa hidup tapi nggak cepat. Jadinya apa? Lama-lama butek ininya akuariumnya. Jadi ya kita nggak bisa menikmati. Kalau sebagus apapun kalau jadinya butek itu nanti kita bikin down, bikin malas sama akuarium kita. Yang penting akuarium aquascape pertama harus bening. Tanamannya caranya bening gimana? Tanamannya harus sehat. Tanaman yang sehat itu yang gampang sehat. Yang satu-satunya yang aku tahu ya cuma Valesneriana plus lah Frogbeat. Frogbeat ini enggak, ini masih disebut tanaman apung ya. Jadi bukan di dalam air, apung seperti mengambang seperti enceng gondok tapi kecil. Lampu, kita nggak punya lampu tapi tanaman butuh sinar untuk hidup. Berarti Anda harus menempatkan ini di semi outdoor ya, yang kira-kira dapat sinar tapi nggak dapat matahari secara langsung. Ya bisa di teras, tapi harus benar-benar dicek apakah matahari secara langsung itu menyentuh akuarium kita. Kalau enggak berarti oke, tapi dilihat jangan terlalu jauh dari ya, cari yang misalnya di depan ada pantulan dinding lah, jadi matahari cukup terang, istilahnya cukup terang tapi nggak kena matahari langsung. Pastikan nggak kena matahari langsung. Kalau kena ya 5 menit nggak apa-apa. Kalau lebih dari itu biasanya wis mulai banyak alganya. Dan satu bulan pertama ini Anda harus sering sekali ganti air. Nah kalau setelah ini 1 bulan ini bisalah nanti di top up doang, nggak usah ganti air. Kalau airnya habis diisi, ganti air habis diisi. Nanti 1 semester sekali bisa diganti air kalau Anda nggak malas. Sebenarnya Anda kalau mencari aquascape 200 ribuan itu ya biasanya masih yang coba-coba, bukan yang ingin ini ya bener-bener langsung terjun gitu istilahnya. Ya masih mencoba mendalami hobi baru ini tanpa harus investasi yang begitu banyak. Itu ada benarnya juga sih. Jadi itu saranku ya. Soal lampu tadi udah saya jelaskan, kalau bisa ya semi outdoor tapi jangan kena matahari langsung. Filter, filter ini ya
aku jelaskan tadi, nggak usah pakai filter, nggak apa-apa. Yang penting 1 bulan itu agak sering ganti air. Ya seminggu pertama itu misalnya ganti air bisa 3 kali, seminggu kedua bisa 2 kali, seminggu ketiga 1 kali, seminggu keempat 1 kali. Udah 1 bulan itu agak serius ngurusinya. Setelah itu top up aja 1 semester, nanti ganti air nggak apa-apa. Oke, fish. Kita ada budget nggak tadi fish? Tapi kalau Anda mau ya bisa beli ikan yang murah 2000-an sih sebenarnya. Ikan model pelati. Saya sarankan pelati aja ya, karena dia bisa menghilangkan ini minyak di atas ini loh, di permukaan air. Kalau dan dia termasuk yang ini ramah terhadap tanaman dan terhadap fauna lain yang mungkin ntar kedepannya kalau Anda punya uang bisa nambah fauna lain. Kalau nanti sudah ada budget ya bisa dibeliin ikan yang agak fancy lah, misalnya tetra atau raminos, nggak apa-apa. Tapi yang pertama mending kalau buat biar bisa dilihat dulu dan tidak bikin ruwet ininya pengelolaan ya, perawatannya, mending pelati aja. Ini pelati. Tapi Anda bisa kalau misalnya boring dengan yang hitam, bisa yang merah atau yang berwarna-warna ngejreng bisa. Ini bukan keong tanduk, ini keong turbo. Tapi mending Anda beli yang keong tanduk, silahkan di googling sendiri, bentuknya mirip kayak gini tapi ada tanduknya. Nanti kalau udah berjalan bisa diisi seperti anubias ditaruh depan, karena Vallisneria ini udah gitu aja monoton tanamannya, full gitu. Kalau Anda suka kerimbunan, pokok rimbun, cocok ini Vallisneria. Tapi kalau Anda pengen variasi lain, bisa lah ditambahkan anubias. Tapi ya anubias nanti itu harganya bisa 20 ribuan, yang kecil-kecil segini 20 ribuan. Kalau masalah cryptocorin terus Sagittaria, kok aku dalam pengalaman kurang ini ya, gimana aku caranya biar hidup itu aku masih belum tahu. Banyak tanam gitu tapi ternyata pertumbuhannya hampir stagnan, gak berkembang. Sama ini juga gampang tapi secara penampilan kurang. Ini namanya nggak tahu, nama lokalnya banyak dijual, bahkan mungkin dapat gratis kalau kenal. Namanya hornwort apa hornwort, ini tulis saya ya, saya tulis no hornwort. Oke. Inilah hornwort. Jadi itu ya kesimpulannya, bisa kalau aquascape 200 ribuan, tapi Anda ya harus banyak kompromi. Nggak bisa berharap seperti yang dilihat di Amano itu ya, nggak bisa. Anda harus kompromi dari tanamannya yang nggak rewel dan harganya yang murah, dan hardscape yang bisa Anda dapatkan dengan gratis, bisa dengan fauna yang penting selain looknya bagus, yang penting ada manfaatnya. Yang pertama tadi ada keong tanduk, itu bisa membersihkan alga-alga yang di kaca. Selain di kaca ya di permukaan hardscape itu. Yang kedua itu pelati itu membersihkan lapisan minyak di permukaan air. Satu lagi yang di sini mungkin
nggak tahu ini Anda uangnya masih nggak ya. Ini biasanya yang cakep dikasih pasir warna putih sih. Jadi ini yang tadi yang boleh lah kasih pasir yang murah, yang tadi ini tanah biasa, yang ini pasir tukang, yang ini kalau bisa ya pasir putih ya cakep. Kalau pasir putihnya pasir silika, karena pasir silika nggak merubah parameter air. Oh ya, soal air kita belum bahas ya. Ya kalau bisa Anda beli aja air galonan yang 2000-an apa 3000-an itu, yang isi 1 galon 20 liter, yang isi ulang. Kalau misalnya tempat Anda misalnya ternyata airnya kurang bagus ya, tapi kalau airnya di rumah Anda bagus ya gampang, pakai aja air di rumah. Kalau PDAM mending PDAM nya diendapkan dulu karena mengandung kaporit, takutnya terjadi yang tidak. Oke, gitu aja ya. Jadi yang pengen bikin aquascape dengan budget 200.000, jangan bersedih hati, tapi ya jangan terlalu menggebu-gebu, dalam artian terlalu muluk-muluk, janganlah. Kita harus ada kompromi, tapi aku yakin kalau dengan skenario seperti ini udah cukup lah. Kalau kita misalnya ditaruh di teras, jangan di ruang tamu. Tadi kan aku bilang butuh sinar ya. Kalau nggak ada sinar ya koet, bisa lah, udah cukup cakep. Nanti seiring waktu bisa ditambah lampu. Selain lampu harus ada timer ya, karena timer ini harganya cepet, 100.000, itu ya lumayan menguras. Belum lampunya, kalau nggak ada timer kita akan gimana, matinya lain terus ya, bikin capek. Oke, gitu aja. Kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan silahkan drop di komen. Selamat malam.